kelompok 4, saya Nan Kumala. Saya Rana Kopiani. Di sini saya ingin mewawancarai seputar social finance. Di sini saya berbicara dengan Ibu siapa? Apoteker Helmi, Sarjana Sains. Masuk pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimana komunikasi antara ibu dengan para pembeli? Kalau misalkan gitu, kita harus melayani dengan baik. Apapun yang mereka keluhkan, pertanyakan harus kita jawab sesuai dengan standar kemampuan kita. Yang kedua, apa inspirasi ibu membuat apotek ini? Ya seperti kebanyakan orang, kita mau membantu manusia gitu. Ya mungkin salah satu caranya kalau tidak dengan sebagai tenaga medis ya dari sebagai apoteker lah. Lalu yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara ibu mempertahankan bisnis yang lagi dijalankan sekarang? Nah, di zaman sekarang ini kan lagi susah-susahnya, tapi dengan kemampuan bagaimana cara kita pengadaan obat itu harus sesuai dengan bagaimana kita menjualnya. Misalnya kalau misalnya kita barang ini ada yang fast moving, kita sediakan lebih banyak. Kalau yang slow moving cukup sediakan ya satu saja gitu. Lalu yang terakhir, bagaimana ibu memimpin karyawan di sini? Dan tentunya dengan kekeluargaan lah ya, jangan otoriter. Nah, kita pimpin juga sesuai dengan standarnya. Nah, TTK sebagai TTK, kalau misalnya cleaning service sebagai cleaning service, jangan semua disamaratakan. Jadi misalnya jangan cuman sebagai cleaning service kita perlakukan dia, oh kamu harus bisa bikin obat ya, nggak mungkin. Oh ya, kayak dituntut gitu ya. Oke, sekian wawancara kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ana Perlia, perwakilan dari kelompok 4, ingin mewawancarai dengan Bapak Ardi. Untuk itu lanjut langsung pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Ardi memimpin karyawan di sini? Cara saya memimpin ya harus tegas, disiplin, bijaksana gitu. Disiplin paling utama, disiplin. Sama tanggung jawab juga ya Pak? Tanggung jawab, ya. Kalau misalkan mereka nggak tanggung jawab, itu bagaimana tuh Ya paling ya saya kasih SP atau apa, ya saya kasih tahu lah ibaratnya. Saya arahin. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana komunikasi antara Bapak dengan karyawan-karyawan di sini? Komunikasi ya baik lah ibaratnya, kasih masukan, kasih arahan gitu, biar buat untuk pelanggan buat pelanggan biar pada puas gitu. Kalau misalkan dari karyawan di sini salah satu miskomunikasi, bagaimana tanggapan Bapak? Miskomunikasi ya paling ya saya arahin lagi biar timnya kerjasamanya biar bagus. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa inspirasi Bapak membuat bisnis ini? Inspirasinya ya biar inspirasi saya membuat bisnis ini ingin keluar dari zona nyaman, biar maju, biar kehidupan saya lebih maju, itu aja. Baik. Untuk yang terakhir, bagaimana cara Bapak mempertahankan bisnis yang dijalanin sampai sekarang? Satu paling utama sholat, ya kan, ibadah paling utama, sholawat, itu aja. Terus rasa harus dijaga gitu, dan kesopanan paling utama, kepuasan pelanggan. Baik, terima kasih. Segitu saja. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanta Windiasi dari perwakilan kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai dengan Bapak siapa sebelumnya? Pak Sutarno. Jadi saya akan mewawancarai Pak Sutarno seputar creative planner. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak untuk memimpin karyawan-karyawan Bapak? Ya pertama ya biasa kedisiplinan lah masalah karyawan. Terus harus yang rajin gitu. Ya kurang lebih begitulah. Terus bagaimana cara Bapak komunikasi dengan para pembeli Bapak? Apakah lewat via WA atau ada yang datang ke sini?
Ya kalau tahun sekarang sih banyak kan online ya dari aplikasi kayak misalkan Shopee atau Lazada dari situ. Kalau yang datang mah udah sekarang hampir sekitar udah ada penurunan sih sekitar 80%-an 20% apa pengunjung itu datang langsung gitu. Kalau itu ya kita anggap aja tamu atau gimana biar kita jadi gitu kok itunya itu aja paling. Terus kenapa apa inspirasi Bapak untuk membuat perusahaan rotan ini, bisnis rotan ini? Ya apa tadi ulangnya? Inspirasi Bapak membuat bisnis ini? Ya bikin inovasi yang kira-kira kita ngikutin era kebutuhan konsumen itu apa yang dibutuhkan. Di antaranya misalkan kita kalau era tahun 80-an kan kita masih furniturnya yang gede-gede ya. Kalau sekarang kan banyak kan istilah kasarnya apa ya model minimalis kalau sekarang gitu. Itu. Cara Bapak sendiri untuk mempertahankan bisnis ini tuh gimana Pak? Kalau boleh tahu? Ya gimana bertahannya kita namanya kebutuhannya harus ya istilah kasarnya makanya dengan cara kita ngikuti harus apa yang diminta yang pembeli konsumen itu apa kita harus bisa menutupin kebutuhan tersebut gitu. Kalau kita nggak ngikutin kebutuhan konsumen ya mungkin kita ketinggalan, makanya kita harus mengikuti kemauan pembeli atau konsumen itu. Untuk Bapak sendiri model kayak gini tuh dari kreativitas Bapak sendiri atau sudah kayak mengikuti kebutuhan lainnya? Atau ada yang pesan kah atau Bapak emang kreativitas Bapak sendiri membuatnya? Ya biasanya sih itu mah kita ada sekali tapi nggak tiap tahun ya, kreatif sendiri tuh ada. Nah kebanyakan sih emang kita ngikutin dari ya pasaran global itu apa kebutuhannya, nah itu paling itu aja. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Devina Putri Apriliana, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin mewawancarai tentang intrapreneur seputar laundry. Permisi Ibu. Ya. Ibu dengan atas nama siapa? Ibu Rini. Baik Ibu Rini. Langsung ke pertanyaannya ya Ibu. Bagaimana cara Ibu memimpin karyawan di sini? Dengan pendekatan ya, dengan komunikasi sama ngasih tahu kerjanya kita seperti apa, kayak gitu kurang lebih. Baik Ibu. Ibu sudah mendirikan bisnis ini sejak kapan? Udah 4 tahun ada. 4 tahun. Kalau boleh tahu di sini bisnis laundry Ibu sudah buka berapa cabang? Ini baru yang pertama, baru ini. Baru ini doang. Oke. Bagaimana sih komunikasi Ibu kepada karyawan yang ada di sini? Ya itu yang tadi pendekatan, sering komunikasi. Intinya kalau ada masalah diceritakan bareng-bareng, dicari solusinya, kayak gitu. Apa sih inspirasi Ibu membangun bisnis laundry ini? Ini kan usaha dari itu ya keluarga, jadi maksudnya untuk usaha bersama, usaha bareng-bareng, jadi meningkatkan kesejahteraan keluarga aja. Oh begitu. Bagaimana cara Ibu mempertahankan bisnis ini supaya agak lebih maju gitu? Lebih appreciate ke customer kali ya. Jadi maksudnya lebih mementingkan customer. Jadi customer komplain atau cari sesuatu yang baik yang bagus dipertahankan kayak gitu. Sudah Ibu, itu pertanyaannya. Itu aja. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Businespreneur, seblak bom berusaha seblak, kesimpulannya adalah mendorong generasi muda menciptakan peluang sendiri. B. Creativepreneur, permata rotan usaha rotan seperti kursi dan meja, kesimpulannya adalah mendorong generasi muda untuk kreatif. C. Socialpreneur, apotek langkat obat-obat kesimpulannya adalah dapat menumbuhkan sikap atau karakter yang positif. D. Intrapreneur, laundry Rafa usaha laundryan, kesimpulannya adalah memanfaatkan platform digital untuk berwirausaha. Thank you everyone! Thank you Elmar!